Tarik ses. Semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timuktar Narsakti, nomor WP 20110520009. Yang saya hormati dosen pembimbing di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Rika Zuflia SSM Hum, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi, yaitu kalimat efektif. Pertama, pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan memperhatikan ejaannya, serta bagaimana cara memilih kata-kata yang tepat atau diksi yang tepat dalam sebuah kalimat, dan harus mudah dipahami dan harus jelas. Selanjutnya, syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama, sesuai EYD. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Keempat, tidak ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif ada 5. Yang pertama, yang harus diperhatikan yaitu kesepadanan struktur. Ini adalah hal pertama yang harus diperhatikan, yaitu kelengkapan struktur sebuah kalimat. Dan struktur sebuah kalimat itu mempunyai ciri-ciri. Pertama, pastikan kalimat yang mengandung unsur klausa, minimal subjek dan predikat. Kedua, jangan taruh kata depan di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku tersebut. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu contoh yang tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu merupakan contoh kalimat efektif. Ketiga, hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuat menjadi perluasan dari subjek. Contohnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Itu tidak efektif. Kalimat efektifnya, dia pergi meninggalkan saya. Keempat, ciri-ciri dari penggunaan struktur yaitu tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Itu tidak efektif. Kalimat efektifnya, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Selanjutnya, ciri-ciri dari kalimat efektif yang kedua, yaitu kehematan kata. Salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, dan tidak boleh menyusun kata-kata yang sama. Berikut ini contoh kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat yang tidak efektif. Contohnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ini tidak efektif. Efektifnya, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi itu sudah termasuk jamak. Contoh kata sinonim, ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu tidak efektif. Yang efektifnya, ia masuk ruang kelas. Mengapa terjadi? Karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun kata masuk lebih tepat dalam membentuk sebuah kalimat. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai kedudukan pada kalimat itu. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu tidak efektif. Yang efektifnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Yang terakhir, ciri-ciri dari kalimat efektif, yaitu ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang perletakan subjek seharusnya mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal untuk memberikan kalimat efektif. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih.
itu tidak efektif. Yang efektifnya, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Itu yang efektif. Sekian dari saya penjelasan tentang kalimat efektif. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.